lanjut. Jika Anda pernah melihat satu proyek TI, apakah Anda belum pernah melihat semuanya? Jawabannya bukan hanya ya atau tidak. Proyek gudang data berada pada proyek yang membangun sistem pemrosesan transaksi. Jika Anda baru mengenal pergunaan data, proyek gudang data pertama Anda akan mengungkap perbedaan utamanya. Faktor-faktor keberhasilannya, Anda telah mengikuti prinsip manajemen proyek yang efektif dan gudang data Anda telah selesai. Bagaimana Anda tahu bahwa gudang data Anda berhasil? Apakah Anda memerlukan waktu 3 atau 5 tahun untuk melihat apakah Anda mendapatkan ROI yang diusulkan dalam rencana Anda? Berapa lama Anda harus menunggu sebelum Anda dapat menyatakan bahwa upaya gudang data Anda itu berhasil? Menentukan persyaratan bisnis menggunakan informasi yang tidak dapat diprediksi. Bayangkan bagaimana jika Anda membangun sistem operasional untuk pemrosesan di sebuah perusahaan untuk mengumpulkan persyaratan. Anda mewawancarai beberapa pengguna di departemen pemrosesan pesanan. Pengguna akan mencantumkan semua fungsi yang diperlukan. Mereka akan memberitahu bagaimana mereka menerima pesanan, memeriksa stok, memverifikasi pengaturan kredit pelanggan, menentukan harga pesanan, dan menentukan alur pengirimannya, dan mengirimkan pesan ke gudang yang sesuai. Mereka akan menunjukkan bahwa kepada Anda bagaimana mereka ingin bagi berbagai elemen data yang disajikan dalam layar antarmuka pengguna grafis untuk aplikasi tersebut agar semuanya bisa terpantau. Contoh dimensi bisnis, kita lihat masing-masing contoh ini dengan cepat. Untuk jaringan pada suatu supermarket, pengukuran yang dianalisis adalah unit penjualan. Ini dianalisis panjang 4 dimensi bisnis. Ketika Anda mencari kubus Hippers, sisi kubus tersebut adalah waktu, promosi produk, dan toko. Jika Anda adalah manajer pemasaran untuk jaringan supermarket, Anda ingin penjualan Anda dipecah berdasarkan produk di setiap toko dalam waktu dan kaitannya dengan promosi yang berlangsung. Persyaratan yang tidak dapat ditentukan sepenuhnya. Seperti yang kita telah bahas di atas, pengguna tidak dapat menjelaskan sepenuhnya apa yang mereka harapkan untuk dilihat pada gudang data. Anda tidak dapat memahami informasi yang ingin Anda simpan di gudang data. Anda tidak yakin dengan pola penggunanya. Anda tidak dapat menentukan bagaimana setiap kelas penggunaan data menggunakan sistem yang baru. Jadi, ketika persyaratan tidak dapat ditentukan sepenuhnya, kita membutuhkan konsep baru dan inovasi baru untuk mengumpulkan dan mencatat persyaratan. Metode tradisional yang berlaku untuk sistem operasional sangat tidak memadai pada konteks ini. Kita tidak dapat memulai dengan fungsi layar dan laporan. Metrik atau faktor bisnis utama. Sejauh ini kita telah membahas dimensi bisnis dalam 2 contoh di atas. Dimensi-dimensi ini sangat relevan bagi pengguna keduanya untuk melakukan analisis. Masing-masing pengguna menganggap subjek bisnis mereka dalam hal ini untuk memperoleh informasi dan melakukan analisis. Persyaratan sebagai penggerak pergunaan data. Struktur untuk dimensi bisnis dalam model data mart. Dimensi bisnis yang menjadi dasar analisis metrik bisnis itu sendiri, pengguna harus ditampilkan dengan jelas. Dalam bab terakhir, saat membahas diagram paket informasi, kami mengulas beberapa contoh. Dalam diagram paket informasi, dimensi bisnis dicantumkan sebagai judul kolom. Jika Anda membuat model data untuk mart, dimensi bisnis seperti ini yang ditunjukkan pada gambar harus diletakkan dalam model. Kegunaannya berhubungan dengan keakuratan model data. Kemana hal ini membawanya? Hal ini membawa pada pentingnya memiliki dimensi yang sesuai dan konten yang tepat dalam diagram paket itu sendiri. Tingkat detail apalagi yang harus tercermin dalam model data. Analisis senior ingin menganalisis penjualan yang
akurat di berbagai wilayah. Pertama, ia memulai dengan total penjualan nasional tahun ini. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mentotal penjualan nasional menurut produk masing-masing wilayah selama periode tahun tersebut. Dan langkah berikutnya adalah mendapatkan perincian per aktual. Setelah langkah ini, pengguna mungkin ingin mendapatkan perbandingan dengan anggaran yang sesuai atau kinerja yang sesuai di tahun sebelumnya. Rencana arsitektur. Anda tahu bahwa arsitektur gudang data mengacu pada pengetahuan komponen arsitektur yang tepat mendapatkan manfaat yang maksimal. Bagaimana Anda merencanakan arsitektur gudang data ini? Setiap gudang data terdiri dari komponen yang hampir sama. Oleh karena itu, saat merancangkan arsitektur, Anda tidak dapat menciptakan komponen baru untuk gudang yang tertentu. Anda benar-benar mengukur setiap komponen itu dengan lingkungan yang ada. Komponen arsitektur, ciri-ciri yang membedakan sebagai seorang profesional IT. Ketika Anda terlibat dalam pengembangan sistem OLTP seperti pemrosesan pemesanan, pengendalian inventaris atau pelaporan penjualan, kita mempertimbangkan arsitektur setiap sistem. Meskipun istilah arsitektur biasa tidak disebutkan dalam konteks operasional, namun arsitektur mendasari juga untuk semua sistem itu. Tujuan dan cakupan yang berbeda. Arsitektur harus mendukung persyaratan untuk menyediakan informasi yang strategis. Informasi strategis sangat berbeda dari informasi yang diperoleh oleh sistem. Contoh, kumpulan hasil yang besar dari gudang data adalah semua penjualan untuk tahun tersebut diperoleh berdasarkan kuartal, produk, dan wilayah penjualannya. Data konten. Data konten digunakan berada di tengah sebagai komponen utama dalam arsitektur dalam operasional sistem. Meskipun basisnya sangat penting, kepentingannya tidak sebanding dengan repository dari data gudang sebelumnya. Data dibawa ke gudang dan disimpan sebagai data hanya baca sejumlah fungsi yang harus dilakukan. Fungsi yang menyeluruh ini sangat tidak penting dengan konversi data yang terjadi dalam sistem operasional. Infrastruktur sebagai landasan pergudangan. Ada opsi platform. Sekarang mari kita alihkan perhatian ke platform komputasi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi dan berbagai komponen arsitektur gudang data. Platform komputasi adalah serangkaian komponen perangkat keras, sistem operasi, jaringan, dan perangkat lunak jaringan. Opsi pemrosesan panel, pemrosesan paralel. Opsi ini adalah perangkat lunak basis data yang ditentukan hanya untuk mesin dengan beberapa prosesor. Sebagian besar perangkat lunak basis data saat ini dapat diparalelkan dengan sejumlah besar operasi lainnya, meliputi pemuatan data massal, pemindai tabel penuh, query dengan kondisi pengecualian, query dengan pengelompokan, dan pemilihan nilai yang berbeda-beda. Sampai segitu saja pembahasan yang bisa saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.